fatwanya pimpinan kita, yaitu Cak Toto, Pak Toto, itu mengatakan bahwa kita itu bukan pekerja pemilu kan, kita itu pekerja demokrasi. Dalam arti apa? Entah itu ada tahapan, entah itu tidak ada tahapan, kita harus kemudian mengabdikan diri kita untuk perkembangan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam acara Merindu, membahas seputar pemilu dan demokrasi bareng Bawaslu. Bersama saya Virjana Ristanti dan telah hadir pada siang hari ini narasumber kita yaitu ada Bapak Lutfi Duyega SHMH. Beliau adalah koordinator divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Batang. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Eta. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak telah berkenan hadir pada acara Merindu kali ini Pak. Iya Mbak. Baik sahabat Bawaslu, tema Merindu kali ini yaitu penanganan pelanggaran dan datin tahun 2026. Mau apa, mengapa, dan tentunya untuk siapa. Baik Pak. Kalau kita lihat ke belakang ini ya Pak ya, Pemilu dan pemilihan 2024 itu kan sudah kita lewati bersama nih Pak. Terus prosesnya juga sangat panjang, dinamikanya luar biasa dan tentu meninggalkan banyak catatan ya Pak ya. Nah, sebelum bicara ke depan nih Pak, menarik kalau kita tarik nafas sebentar dan refleksi dulu nih Pak. Kira-kira bagaimana Bapak melihat dinamika politik dan demokrasi Indonesia saat ini Pak? Khususnya dalam konteks penegakan hukum pemilu pasca 2024. Baik, terima kasih Mbak Eta. Sebelumnya selamat siang untuk sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten Batang. Kita bertemu lagi, ini lama sekali. Kita tidak tampil dalam acara Merindu. Nah ini mungkin perdana di tahun 2026. Ini pun juga termasuk sebagai salah satu program dari Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Kabupaten Batang. Semoga nanti ini bisa terus berlanjut sehingga dengan adanya Merindu ini bisa memberikan tambahan wawasan khususnya soal demokrasi untuk seluruh sahabat Bawaslu khususnya di wilayah Kabupaten Batang. Nah baik, terkait dengan pertanyaan Mbak Eta tadi terkait dengan dinamika politik ya, ini memang pasca pemilu dan pemilihan 2024 kemarin yang serentak dilaksanakan dalam 1 tahun, dalam arti satu tarikan nafas ya, dalam 1 tahun itu di 2024, cukup banyak sekali perkembangannya Mbak Eta. Apalagi ini kan kemudian kita kalau melihat konstelasi politiknya ini kan banyak hal yang kemudian ini menimbulkan beberapa hal yang sekiranya memang perlu diantisipasi oleh Bawaslu. Nah khususnya terkait penegakan hukum dan nanti terkait dengan informasi publik ya yang ada di data informasi Bawaslu Kabupaten Batang. Nah, terkait dengan dinamikanya, saya lebih menyoroti ke hal-hal yang mungkin lebih terkait dengan divisi PP Datin ya, yaitu terkait dengan penegakan hukum. Nah, ini kita kalau melihat di beberapa media pasca pemilu 2024 dan pilkada 2024 ini, lebih banyak itu ada perubahan terkait dengan norma-norma hukumnya, Mbak. Baik itu yang terkait dengan penyelenggaraan secara umumnya, baik itu pemilu maupun pilkada, maupun terkait dengan lebih spesifik di penegakan hukumnya. Salah satunya ini dinamikanya adalah lahirnya beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, Mbak. Ada yang kemudian di sini melahirkan norma baru, ada juga yang kemudian yang merubah beberapa ketentuan di norma pemilu maupun pemilihan. Nah, wacana yang mungkin muncul ini adalah adanya rencana revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Karena ini pun juga undang-undangnya sudah lama ya, sudah tahun 2017 dan ini kemudian ada wacana untuk kemudian melakukan perubahan. Apalagi kemudian ini ditambah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, Mbak, nomor 135. Ini di mana berdasarkan amar putusannya ini Mahkamah Konstitusi ini ada 2 poin penting di putusan ini. Yang pertama ini adalah pemilu dan pemilihan ini tidak lagi dilaksanakan dalam satu tarikan nafas. Dalam arti dalam 1 tahun yang bersamaan. Nah, ini kemudian di putusan Mahkamah Konstitusi itu menjeda. Jadi antara pemilu maupun pemilu nasional maupun pemilu lokal itu dijeda kurang lebih minimal itu 2 tahun atau kemudian maksimal itu 2 tahun 6 bulan atau 5 bulan lah atau 2,5 tahun kita bulatkan seperti itu. Sehingga kemudian ini yang kemudian nanti akan juga berdampak pada norma.
Nah, poin yang kedua yang paling penting dari putusan MK ini adalah soal pemisahan rezim pemilu dan pemilihan. Nah, padahal kita juga nggak tahu kalau dulu kan MK itu dalam beberapa putusannya itu menghapus adanya rezim pemilu maupun pemilihan karena semuanya dianggap sama. Tapi di putusan terbaru ini muncul pemisahan rezim pemilu lokal dan pemilu nasional. Nah, sementara kita ketahui bahwa kalau di Undang-Undang Dasar itu yang pasal 24 itu kan kalau tidak salah untuk pemilu kan untuk memilih presiden, DPD, DPR, dan DPRD baik provinsi maupun kabupaten. Nah, di putusan 135 ini MK memisah pemilu nasional dan pemilu lokal. Pemilu nasional hanya untuk memilih presiden, DPD, dan DPR. Kemudian untuk pemilu lokalnya, nanti akan memilih kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, wali kota, dan juga DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Jadi nanti konsepnya kalau kita secara kasat mata ya dari putusan ini bisa kita buat gambaran begini. Pemilu untuk memilih presiden, DPR, dan DPD itu dilakukan lebih dahulu. Nah nanti jelang 2 tahun atau maksimal 2,5 tahun itu baru kemudian pemilihan lokal, yaitu untuk memilih gubernur plus DPRD provinsi dan bupati, wali kota sekalian DPRD kabupaten kota. Itu yang poin pertama perubahan yang mungkin ini sangat heboh lah kemarin di awal-awal putusan MK ini. Karena ini juga nanti terkait dengan bagaimana konsep pemilihan pemilunya, bagaimana konsep lembaga penyelenggaranya, tugas dan kewenangannya. Ini saya pasti karena kalau melihat dari putusan ini nanti akan muncul norma baru dan ini pun sekarang kemarin sudah ramai di Komisi 2 itu kan rencana untuk melakukan perubahan undang-undang pemilu dalam arti perubahan secara menyeluruh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini masih terkait dengan norma itu adanya ini yang mungkin agak sedikit apa ya mungkin menggembirakan. Ini kaitannya dengan perubahan rezim penanganan pelanggaran administrasi di pemilihan, Mbak. Nah, kita tahu eh, kalau di pemilu itu kan pelanggaran administrasi menggunakan mekanisme adjudikasi atau sidang. Nanti outputnya putusan. Nah, untuk yang di pemilihan itu kan dulu sifatnya kita membuat kajian, nanti ada rekomendasi kita rekomendasikan ke KPU, KPU kemudian melakukan telaah terhadap kajian kita. Nah, pasca putusan MK nomor 104 ini dirubah. Jadi untuk pilkada ini disamakan dan dulu yaitu rekomendasinya dihilangkan output penanganan pelanggaran administrasi pemilihan maka nanti sama dengan pemilu yaitu menggunakan adjudikasi outputnya berupa putusan sehingga sudah tidak ada lagi debat antara KPU dan Bawaslu soal ini enggak sesuai, ini sesuai seperti itu. Karena kalau kita kemarin mengacu di pemilihan 2024 itu kan banyak beberapa kasus yang bermuaranya ini kan di MK itu gara-gara rekomendasi Bawaslu tidak dilanjutkan oleh KPU dengan alasan berbagai macam. Paling banyak itu adalah KPU menganggap bahwa kajian Bawaslu tidak ada dasar hukumnya, sehingga itu tidak dilakukan. Itu. Dan yang ketiga itu norma soal sanksi pidana di pemilihan ya ini. Ini kalau dulu di Undang-Undang Pemilihan itu kan tidak diatur jelas bagaimana sanksi pidana khususnya bagi anggota TNI, polisi, kemudian pejabat negara yang tidak netral. Nah, di putusan MK 136 ini kemudian merubah bahwa bagi TNI, Polri, pejabat negara yang tidak netral itu maka nanti sanksinya pidana. Nah, nanti kita akan lihat di Undang-Undang Pilkada yang terbaru ya. Dan yang terakhir ini yang masih hangat, Mbak. Ini norma hukum yang mungkin sangat penting dalam proses penegakan hukum. Itu di 2 Januari 2026 kemarin kan sudah berlaku 3 undang-undang terkait dengan proses penegakan hukum. Itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kemudian yang kedua Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 itu tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Nah, yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang penyesuaian pidana. Nah, 3 aturan ini penting, Mbak, karena ini apa ya babonnya lah bahasanya. Sumber utama dari bagaimana proses penegakan hukum dilakukan. Meskipun nanti kalau kemarin kan di Undang-Undang Pemilu itu kan atau Pilkada kan itu undang-undang khusus. Baik hukum material maupun formilnya ini kan di undang itu diatur. Tapi pun itu pun juga tidak kemudian bisa lepas, itu tetap mengacu di KUHAP maupun KUHP-nya. Jadi kalau kita menyorotinya dinamikanya itu, Mbak, di proses penegakan hukum beberapa ada putusan MK yang justru ini nanti akan mengubah bagaimana sistem atau penegakan hukum pidana khususnya baik di pemilu maupun di pemilihan. Nah, kalau di soal Datin kan kita sudah tahu lah
saat ini kan eranya kan era keterbukaan kan, masyarakat bisa mengetahui apapun informasi dengan segala teknologi yang ada. Nah, makanya di Datin pun kita juga memaksimalkan bagaimana dengan perkembangan teknologi kita bisa adaptasi dalam hal proses pelayanan informasi publik yang ada di Bawaslu Kabupaten Batang. Itu mungkin beberapa dinamika yang terjadi pasca pemilu maupun pemilihan 2024. Baik Pak, terima kasih. Setiap pemilu selesai itu kan bukan berarti pekerjaan pengawasan juga ikut selesai ya Pak ya. Iya. Justru tantangannya semakin kompleks, semakin kesini semakin kompleks, aturannya semakin detail, Iya. aturan-aturan baru, teknologinya makin cepat, dan ekspektasi publik juga makin tinggi biasanya Pak ya. Nah, kalau kita bicara ke depan ini Pak, apa saja tantangan utama penegakan hukum pemilu dan pemilihan yang akan kita hadapi? Mungkin bisa disebutkan 3 tantangan utama yang menurut Bapak paling krusial. Nah, kalau kita berbicara soal tantangan tentunya kita tidak lepas dari sejarah ya, karena Iya. kita pasti akan belajar dari pengalaman masa lalu, Betul. khususnya di proses penyelenggaraan pemilu dan pemilihan 2024. Nah, jadi dari pengalaman itu kemudian kita jadikan sebuah bahan bagaimana kita ke depan menyikapi pemilu di 2029 nanti, karena secara hitungan waktunya 5 tahun. Nah, beberapa tantangan mungkin dari pengalaman ada 3 sumbernya, Mbak, ya. 3 tantangan yang kemudian kali ini pun saya melihatnya dari teori Lawrence Friedman, Mbak. Jadi soal bagaimana sistem hukum itu bekerja ya. Nah, ini jadikan tantangan tersendiri bagi Bawaslu khususnya dalam proses nanti proses penegakan maupun pengawasannya. Yang pertama tantangannya tentu dari internal kita. Nah, ini kaitannya dengan struktur hukumnya, karena kalau bicara struktur hukum kan luas sebenarnya. Tapi lebih spesifik pada aparat penegak hukum lah. Nah, Bawaslu ini kan salah satu aparat penegak hukum di proses penegakan hukum pemilu maupun pemilihan. Nah, tantangannya tentu satu dari internal kita sendirilah ya, soal kapasitas atau SDM dari Bawaslu sendiri. Karena ya mungkin teman-teman kita tidak mengesampingkan ya, tapi kan ini tadi saya sampaikan ada beberapa hal perubahan norma hukum yang khususnya nanti itu sebagai dasar kita itu melakukan proses pengawasan sampai proses penegakan hukum. Nah, di internal kita harus kita kuatkan dulu bagaimana pemahaman terkait dengan tugas kewenangannya mereka ketika kemudian nanti ada proses pengawasan, penegakan hukumnya seperti apa. Kemudian juga soal pengetahuan mereka. Oh, ini kan ada aturan barunya. Jangan sampai nanti kita salah penerapan norma karena kita tidak memahami bahwa ternyata ini sudah berubah. Karena memang teman-teman di internal kita kan tidak hanya tugas pengawasan saja, tapi misalkan Mbak Eta itu kan juga ada tugas administrasi kan. Nah, ini jangan sampai kemudian kita kewajiban sebagai seorang aparatur sipil negara, tapi juga sebagai tugas kewenangannya menjadi jajaran pengawas pemilu. Itu. Jadi memang yang pertama kita harus soal peningkatan kapasitas atau SDM di internal Bawaslu harus kita tingkatkan menghadapi nanti pemilu di 2029 yang banyak yang memperkirakan itu akan banyak hal-hal yang baru lah. Nah, ini kita jangan kaget sampai nanti di internal. Nah, yang kedua ini tantangannya di aturan hukum atau substansi hukumnya, Mbak. Kita tahu tadi beberapa norma baru yang ini tentunya juga akan melahirkan undang-undang baru kan, karena putusan MK tadi. Nah, tantangannya kita belum tahu bagaimana nanti undang-undang pemilu maupun pemilihan ke depan itu. Karena yang kita mengacu di kemarin itu banyak lubang-lubangnya, banyak celah-celahnya, sehingga ketika kita pengawasan pun itu menjadi kendala kita. Soal kewenangan, khususnya soal kewenangan kita lah di proses pengawasan dan penegakan hukum. Nah, ini juga harapan kita. Kemarin juga di Bawaslu RI sudah mengirimkan ini kan, kita sudah diminta untuk membuat DIM kan. Di masing-masing divisi itu kan membuat daftar inventaris masalah kan. Di masing-masing divisi, nah itu nanti gambaran untuk masukan dalam proses penyusunan undang-undang pemilu. Karena kalau kemarin Komisi 2 mengatakan di tahun 2026 ini prolegnasnya yang utama dilakukan adalah soal revisi undang-undang pemilu. Nah, kalau mengacu di putusan MK tadi, ini tidak hanya revisi beberapa pasal, Mbak, tapi kemungkinan, ini kalau saya pribadi ya, keyakinan saya bahwa ini nanti akan ada perubahan secara menyeluruh. Jadi nanti aturannya benar-benar baru dibandingkan undang pemilu yang 2017. Nah, tantanya mungkin apakah nanti ini akan sama dengan undang yang kemarin, karena undang-undang kemarin itu semakin dibaca semakin membingungkan, karena ada banyak pertentangan pasal, kemudian norma-norma yang ini tidak bisa ditegakkan karena di undang-undang tidak ada. Tantangannya ke depan harapan kita ya undang-undang pemilu maupun pemilihan kalau nanti jadi ada perubahan ya kita harapkan
beberapa masalah yang kemarin sudah kita himpun di masing-masing kabupaten kota ya, di masing-masing divisi ini, nanti bisa jadi masukan di penyusunan undang-undang baru. Nah, yang ketiga ini yang penting juga, Mbak. Ini Apa soal itu, Pak? budaya atau kalau bahasanya Friedman itu kan culture ya, culture apa legal culture-nya. Nah, kita tahu dari setiap pemilu entah dari dulu ya, mungkin yang pemilu yang pertama itu yang 50 tahun 51 itu yang mungkin dianggap pemilu yang paling bersih, paling jujur karena kesadaran masyarakatnya tinggi. Mereka memilih partai maupun pemimpin itu kan memang berdasarkan hati nurani mereka. Namun pasca itu kan setiap kali periode penyelenggaraan pemilu maupun pilkada itu ada residunya, yaitu soal kesadaran hukum masyarakatnya. Masyarakat kan sekarang kita tahu bahwa banyak hal kemudian munculnya dugaan-dugaan pelanggaran itu juga dominan difaktori oleh rendahnya kesadaran masyarakat. Masyarakat dalam ini bukan hanya masyarakat pemilih ya, tapi juga masyarakat dalam tanda kutip peserta pemilu maupun pilihannya, baik itu partai maupun paslonnya. Nah, ini yang kemudian tantangan ke depan kita adalah bagaimana sih kemudian kita meningkatkan kesadaran masyarakat itu. Nah, itu nanti juga menjadi bahan tantangan, baik itu di Bawaslu kabupaten kota maupun di pusat. Jadi 3 tantangan ini yang kemudian harus kita siapkan. Mumpung ini belum tahapan pengawasan ya, sehingga kita masih punya waktu yang panjang untuk kemudian bagaimana sih kita mempersiapkan diri dalam menghadapi konstelasi nanti di pemilu 2029 maupun di pemilihan kepala daerah selanjutnya. Terlepas dari isu nanti mau seperti apa modelnya, jadi kita Bawaslu tidak fokus pada soal ini sistemnya terbuka tertutup. Nah, kita sebagai pengawas ya, apapun itu aturannya kita harus mempersiapkan diri, entah itu secara terbuka ataupun secara tertutup ataupun seperti apa kita harus sudah siap. Itu tiga tantangannya, Mbak Eka. Cukup banyak ya Pak ya, termasuknya 3 tantangan itu tiga juga udah cukup banyak Sedikit itu. tapi Kompleks. subnya itu Oh, kompleks, Mbak. iya. Jadi kalau kita ngomongin 3 itu nggak banyak 3, tapi 3 dalam menjabarkan 3 ini banyak sekali, Mbak. Nanti harus benar-benar kita siapkan seperti itu. Baik, untuk tantangan tadi Pak, tentu tantangan tadi kan tidak dihadapi dengan diam ya Pak ya. Iya. Sepanjang tahun 2025, PP dan Datin juga sudah melakukan berbagai langkah dan upaya. Apa saja Pak yang sudah dilakukan divisi PP dan Datin Bawaslu Kabupaten Batang sepanjang tahun 2025 kemarin? Nah, terkait dengan ini ya, Mbak, karena kita juga banyak menjadi pertanyaan sebenarnya. Tidak ada tahapan pemilu, tidak ada tahapan pilkada. Nah, itu Bawaslu ngapain iya, sih? betul Nah, banget Pak, yang biasa banyak yang itu. kemudian ya mohon maaf stigma-stigma negatif yang kemudian mengarah ke kita bahwa wah ini makan gaji buta. Justru kalau menurut saya tidak ada tahapan itu justru malah menjadi tugas berat buat kita karena apa? Kalau pengawasan di depan mata kan enak, tapi ini bebannya ya tadi di salah satu 3 tantangan tadi yang itu menjadi unsur penting, Mbak. Yaitu di soal culture atau kesadaran masyarakat. Nah, yang dilakukan Bawaslu kemarin memang ini kita bekerja sesuai aturan ya, karena di Undang-Undang Pemilu itu ada kewajiban kita itu melakukan yang namanya peningkatan partisipasi masyarakat. Salah satu adalah melalui pendidikan politik. Nah, kalau di 2024 kemarin memang ada tahapan yang mungkin masih ada ya, yaitu soal penetapan dan pelantikan kepala daerah itu kan. Adapun juga kemudian juga soal pergantian antara waktu anggota DPRD. Namun yang lebih penting di situ adalah kemarin itu pun soal pendidikan politik itu kita masifkan. Karena apa? Ya itu tadi membangun kesadaran masyarakat. Nah, untuk lebih detailnya ini biar teman sahabat-sahabat juga paham penasaran ya apa yang sudah dilakukan. Nah, kemarin kita sudah melakukan publikasi kinerja, Mbak, di Bawaslu Kabupaten Batang. Itu semua divisi dan juga statan sudah menyampaikan ini yang dilakukan Bawaslu Batang selama 2025. Nah, lebih jelas nanti kalau saya jelaskan di sini nanti publikasinya ini enggak, bukan mas 2 kalinya, Mbak. Biar teman-teman juga meramaikan di media kita bahwa kita sudah ya. sudah kita sampaikan secara lengkap 5 divisi dan dari sekretariatan apa yang kita lakukan selama 2025. Lebih detailnya, lebih jelasnya nanti silahkan dilihat di YouTube Bawaslu Batang. Itu sudah kita tayangkan kemarin ya soal publikasi kinerja Bawaslu Batang selama 2025 termasuk yang PP Datinnya ini, Mbak. Jadi ya biar ini juga lah, biar nggak sepi medsos kita gitu, Mbak. Selain itu gini, yang paling utama soal ini ya, mungkin ini juga menjadi prestasi sendiri bagi kita.
Bawaslu Batang itu yang di sisi datinnya itu kita meraih kategori informatif, Mbak, dari Bawaslu RI. Nah, dari KI Komisi Informasi kan di 2025 memang KI itu tidak melakukan penilaian terhadap Bawaslu Kabupaten Kota, tapi Bawaslu Provinsi itu pun juga masuk kategori informatif. Nah, makanya kita pun sudah mendapatkan apa ibaratnya pengakuan atau penghargaan dari KI provinsi ya bahwa kita itu lembaga informatif. Sehingga apa? Ya ini berarti menunjukkan bahwa selama ini Bawaslu Batang itu di soal pelayanan publik kan kita sudah semaksimal mungkin terbuka dengan apapun informasi yang itu sifatnya terbuka kita sudah lakukan publikasi. Nanti teman-teman bisa lihat di website PPID Bawaslu Batang itu semuanya ada informasi serta-merta, terus kemudian yang berkala, terus wajib yang diumumkan itu ada semuanya di website PPID. Sudah lengkap berarti ya, Pak? Ya, tinggal teman-teman ya kalau membutuhkan apa baik untuk kegiatan misalnya untuk penelitian atau pendidikan, kalau membutuhkan data itu bisa langsung website di PPID bisa diakses, di-download. Tidak perlu terlalu beribet lah. Kalau dulu kan harus harus surat ya. Kita bisa melayani lewat surat ataupun kemudian langsung aja lihat di website PPID. datanya apa yang dibutuhkan bisa langsung di-download. Itu kemudahan yang kemudian di seluruh jajaran Bawaslu ya terkait dengan informasi publik itu, Mbak. Baik, Pak. Nah, untuk proyeksi Bawaslu Kabupaten sendiri, Pak, kedepannya khususnya nih di divisi PP dan Datin, itu seperti apa, Pak? Jadi gini ya, kalau kita kan lembaga hierarkis, Mbak. Ada Bawaslu Provinsi, ada Bawaslu RI di atas kita. Tentu apa yang kemudian kita lakukan tidak asal serta-merta ya, khususnya yang di Bawaslu Batang. Nah, kita mengacunya di dua ketentuan kalau kemudian saya bisa lihat. Yang pertama kita lihat di Undang-Undang Pemilunya sendiri. Itu kan di tugas utama kita, Bawaslu itu kan selain melakukan pengawasan juga melakukan penindakan, Mbak. Nah, kemudian tugas kita dalam melaksanakan khususnya penindakan ini adalah namanya pencegahan. Nah, itu diatur di Undang-Undang 7 itu kalau nggak salah di pasal 102 itu, Mbak, itu diatur tugas dalam pencegahan penanganan pelanggaran atau penindakan pelanggaran itu adalah identifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu. Nah, apa yang nanti kita kerjakan ini pun juga sebagai salah satu bagian identifikasi terkait dengan berdasarkan pengalaman kemarin lah ya, potensi apa yang kemudian nanti akan terjadi. Sehingga nanti kita bisa mempersiapkan langkah-langkahnya seperti apa, baik langkah preventif maupun kemudian langkah represifnya. Represif dalam arti penegakan hukumnya ya, bukan represif yang dalam tanda kutip kita kekerasan, tapi penegakan hukumnya seperti apa. Nah, selanjutnya ini tugas kita itu dalam pencegahan itu adalah melakukan ini, Mbak, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Makanya nanti di beberapa program kerja kita kan selain untuk internal kan juga ada untuk yang eksternal. Makanya temanya kan tadi mengapa dan untuk apa lah. Nah, untuk siapanya nanti yang akan kita jabarkan di selanjutnya. Jadi itu mengacu di tugas kita sebagai pengawas pemilu yang di kabupaten itu ya di pencegahan penanganan pelanggaran itu atau penindakan pelanggaran itu tadi identifikasi potensi permasalahan yang akan muncul dan yang kedua adalah peningkatan partisipasi masyarakat. Nah, selanjutnya ini yang menjadi program yang lebih spesifik lagi, Mbak ya, karena kalau yang di Undang-Undang Pemilu itu kan masih umum. Nah, lebih spesifiknya ini kita melihatnya di Perbawaslu 3 tahun 2025 terkait dengan Renstra Bawaslu tahun 2025 sampai 2029. Nah, kita bisa lihat di sini ada semacam pergeseran arah yang akan dilakukan oleh Bawaslu, Mbak. Kalau biasanya itu kan Renstra kita kan visinya itu kan mewujudkan lembaga yang terpercaya kan. Nah, kalau di Renstra 2025 sampai 2030 ini ada hal yang kemudian ini sangat menarik. Nah, karena divisi Bawaslu ini itu adalah soal kolaborasi memperkokoh demokrasi substansial melalui pengawasan pemilu yang berintegritas dalam rangka mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia emas. Garis besarnya di kolaborasi, Mbak. Jadi ini yang kemudian menjadi hal yang kemudian ini yang diarahkan oleh Bawaslu RI, Bawaslu harus ngapain. Makanya kan kemudian ada program yang kemarin SE dari Bawaslu itu kan konsolidasi demokrasi itu kan kita dengan tokoh masyarakat, kelompok masyarakat
kita melakukan semacam diskusi lah, kita identifikasi juga permasalahan seperti apa. Lah, kemudian misinya, ini yang kemudian kaitannya dengan PP Datin lah ya, kita menyorotnya itu saja. Itu ada juga di Renstra Bawaslu itu. Nah, ini tadi meningkatkan kualitas pengawasan pemilu melalui pencegahan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Ini masuk di Renstra Bawaslu RI ya. Dan ini berlaku untuk sampai di tingkat kabupaten nanti. Dan yang kedua, memperkuat kemitraan pengawasan pemilu dengan masyarakat sipil. Yang ketiga ini membangun tata kelola birokrasi. Nah, ini kaitannya nanti dengan bagaimana pelayanan publik yang berkualitas. Jadi ini yang kemudian akan kita lakukan proyeksi ke depan, khususnya di Bawaslu Kabupaten Batang lah ya. Apa yang akan dilakukan dan dasarnya apa? Jadi tidak asal serta-merta kita membuat ini, wah aku seneng ini kok enggak. Tapi memang ini kita mengacu di tugas kita dan kemudian renstra yang sudah disusun oleh Bawaslu RI. Sehingga tujuannya bisa tercapai. Itu proyeksinya ke depan, Pak. Baik, Pak. Di tahun 2026 ini kan berarti sama kayak kemarin ya Pak, 2025. Iya. Yang artinya Bawaslu itu atau di sini tidak ada tidak dilaksanakan pemilu maupun pemilihan. Justru di masa seperti ini itu menjadi tantangan bagi Bawaslu sendiri, termasuk Bawaslu Kabupaten Batang. Apa saja nih Pak program-program di Divisi PP dan Datin Bawaslu Kabupaten Batang pada tahun 2026 sampai akhir tahun nanti? Ya, mengacu dati ya di tugas di kita di Undang-Undang Pemilu maupun di Renstra, kita fokusnya nanti untuk program kerja khususnya PP Datin di Bawaslu Batang di tahun 2026 ini kita akan fokus di dua hal besar, yaitu penguatan internal dan penguatan eksternal. Penguatan internal kan jelas tadi, misalnya ada hal-hal yang kemudian terkait norma-norma baru, kewenangan baru, yang ini harus kemudian juga di internal kita harus kita siapkan, Mbak. Nah, dua garis besar itu yang kemudian akan kita lakukan di 2026. Nah, itu nanti kita akan jabarkan, Mbak. Contoh misalnya kayak penguatan kapasitas itu kan, di internal kita kan soal misalnya bagaimana sih ketika ada laporan, bagaimana sih kemudian kita menghadapi kegiatan atau tahapan di pemilu maupun pemilihan yang berpotensi ada dugaan pelanggarannya. Nanti kan kalau kita pengawasan kan outputnya akan jadi temuan. Di situ kita melakukan upgrading karena mungkin nanti ada juga kewenangan baru di pasca lahirnya undang-undang pemilu baru ya, tapi minimal semuanya karena kita tidak berharap bahwa ego sektoral lah misalnya PP berarti ya nanti bagiannya PP enggak, tapi semuanya itu paham karena kalau kita mengacu pada fatwanya pimpinan kita, yaitu Pak Toto, itu mengatakan bahwa kita itu bukan pekerja pemilu kan, kita itu pekerja demokrasi. Dalam arti apa? Entah itu ada tahapan, entah itu tidak ada tahapan, kita harus kemudian mengabdikan diri kita untuk perkembangan demokrasi. Nah, makanya mempersiapkan ini, nanti kita ada program kerjanya macam-macam, Mbak. Misalnya soal nanti juga ada pelatihan bagaimana kita kemudian ada laporan, bagaimana proses mekanismenya, apa yang dilakukan, itu. Kemudian ada yang juga pemahaman soal hukum, Mbak. Kayak kita kemarin kan ini sudah kita jalankan ya, di pojok penegakan hukum itu ada serial bedah putusan ya. Nah, edisi pertama kemarin kan kita sudah dengan Bawaslu Kabupaten Karanganyar itu terkait dengan putusan pidana pemilihan di 2024 soal perusakan APK. Harapannya apa? Dari serial bedah putusan ini, teman-teman ini baik yang berlatar belakang hukum maupun tidak, khususnya di Bawaslu Batang ini paham, oh ini loh, hal-hal perbuatan yang kemudian bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu ataupun pemilihan. Unsurnya apa? Sehingga apa teman-teman kita pengawasan bisa langsung kemudian melakukan tugas kewenangannya, misalnya memberikan himbauan dulu pencegahan, ataupun kemudian ketika sudah himbauan kita sampaikan, apa yang sudah kita sampaikan, masih ada pelanggaran lah, teman-teman paham, oh ini loh yang dimaksud dikatakan melanggar karena ini buktinya ini lah. Dari bedah putusan kemarin kita bahas, Mbak. Ini kan best practice. Dalam arti kita belajarlah dari yang melakukan penanganan kan, sehingga kita nanti harapannya ya dari penanganan itu kita bisa langsung paham secara langsung. Karena biasanya kita hanya belajar dari kasus-kasus yang kemudian di awang-awang saja lah. Ini nanti di serial bedah putusan ini nanti kita belajarnya langsung dari yang mengalami atau melakukan penanganan itu. Nah, ini nanti di seri kedua ini kita sudah siapkan sebelum puasa nanti ini serial bedah putusan dengan Bawaslu Kabupaten Tegal. Ini kaitannya dengan tindak pidana
mengganggu pelaksanaan proses pemungutan suara itu. Nah, lebih jelasnya nanti kita akan sampaikan. Nah, selain itu juga nanti kita mengasah kemampuan teman-teman ini kan apa? Kita ada programnya nanti adanya misalnya kita membuat sebuah ya kayak BIMTEK lah. Kita nanti akan kasih contoh kasus per tahapan. Nah, mulai dari tahapan mungkin pendaftaran pemilih ya, sampai kemudian nanti terakhir adalah rekap. Itu nanti kita akan coba asah kemampuan teman-teman menganalisis bagaimana sebuah kejadian ini apakah masuk kategori pelanggaran atau bukan. Nanti di situ teman-teman juga semuanya tidak hanya kemudian tahu ini tidak, tapi juga kewajibannya. Karena pengawasan, bagaimana memasukkan hal-hal yang kita awasi itu di form pengawasan. Kemudian bagaimana kita memasukkan itu di form temuan sampai nanti bagaimana kita menganalisis itu. Sehingga teman-teman secara kemahiran hukumnya ini melakukan telah ini bisa meningkat itu, Mbak. Itu dari segi internal ya. Kalau dari eksternal, yaitu tadi hasil ini kan sebenarnya kan tidak hanya untuk kita sendiri, Mbak. Kayak kajian bedah putusan, ini pun nanti tidak hanya bermanfaat untuk kita, tapi juga masyarakat. Karena apa? Hasil dari bedah putusan ini ada RTL-nya, Mbak. Misalnya, walau kemarin RTL-nya kan membuat semacam kayak ILM kan. Entah itu nanti berupa flyer ataupun berupa video iklan layanan masyarakat itu. Ataupun kemudian kita juga membuat semacam kayak tulisan singkat yang itu nanti akan kita upload di website Bawaslu terkait dengan ya semacam kayak tulisan berita lah. Tapi teman-teman itu harapannya masyarakat juga bisa memahami. Kalau membaca putusannya kan Mbak Eta sendiri orang hukum aja kan membaca putusan banyak kan bingung lah. Makanya kan kita rangkum putusan itu dalam sebuah tulisan berita. Sehingga masyarakat umum juga lebih mudah untuk memahami ini. Dan lebih menarik. Iya, nah itu nanti itu. Jadi masyarakat juga bisa paham, oh ternyata ini loh yang dikatakan sebagai perusakan APK, oh ini yang dikatakan sebagai politik uang, oh ini yang dikatakan sebagai perusakan ataupun menghalangi proses pemungutan suara. Jadi nanti di program kerja itu, garis besarnya itu Mbak, garis besarnya program Bawaslu di PP Datin itu, yang di peran pelanggaran itu seperti itu tadi, misalnya ada bedah hukum, bedah putusan, terus kemudian ada seperti ini Merindu juga ada, nanti kita menghadirkan narasumber yang mungkin dari entah itu dari aparat penegak hukum di luar Bawaslu ataupun kemudian tokoh masyarakat yang membahas soal penegakan hukum. Nah, untuk yang datinya ini yang kemudian kita akan kerjakan ini masih nyambung dengan yang di 2025 kemarin, Mbak. Karena kita ada kewajiban yaitu penyusunan DIP. Daftar informasi publik ini kan setiap tahunnya kan diupdate terus. Karena DIP ini adalah berkaitan dengan informasi apapun yang dihasilkan oleh Bawaslu Kabupaten kecuali yang dikecualikan. Karena ada kategori informasi yang dikecualikan yang ini tidak bisa dipublis. Karena harus melalui akses harus melalui semacam kayak uji akses lah untuk membuka informasi ini. Nah, kita akan kumpulkan nanti kita klasifikasi sesuai dengan kategori informasi apa. Jika nanti kita upload di website kita, sehingga masyarakatnya akan lebih memudahkan masyarakat untuk, oh ini loh informasi ini, itu ada di website kita. Misalnya informasi berkala itu apa, informasi pertama itu apa, itu ada di website. Nah, nanti kita klasifikasi, sehingga masyarakat lebih mempermudah masyarakat dalam akses informasi. Saya itu juga ya semakin meningkatkan lah layanan publikasi yang ada di Bawaslu Batang itu semakin hari atau semakin tahun akan kita perkuat. Itu Mbak yang akan kita lakukan di 2026. Baik Pak. Nah, terakhir ini Pak, ya. Program-program yang tadi telah disampaikan oleh Pak Lutfi itu kan bukan sekedar daftar kegiatan ya Pak ya. Yang lebih penting kan adalah arah dan dampaknya nantinya. Mau dibawa kemana dan siapa yang paling merasakan manfaatnya. Nah, dari apa tujuan utama dari program kerja-kerja PP Datin di tahun 2026 ini Pak? Dan sebenarnya program ini tuh ditunjukkan untuk siapa? Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi ya, bahwa kegiatan kita itu selain internal juga eksternal kan. Harapan kita dampaknya selain ke internal juga eksternal. Contohlah misalnya, karena kita tidak mau kegiatannya hanya berhenti sing pinter mung wong Bawaslu tok. Enggak, tapi kita wong Bawaslu juga pinter, masyarakat juga semakin pinter, ikutlah teredukasi. Makanya tujuannya ini ada dua itu di internal dan juga eksternal. Internal beda saya katakan bahwa ini adalah sebagai bentuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada di jajaran Bawaslu
Kabupaten Batang khususnya. Ekstranya adalah masyarakat. Harapannya apa? Ya itu tadi, Mbak. Partisipasi masyarakat itu semakin meningkat. Karena apa? Kita itu harapannya gini, masyarakat itu tidak hanya aktif pada saat memberikan suara saja, Mbak. Karena selama ini kan dikatakan aktif itu kan hanya datang ke TPS, coblos, selesai, itu kan. Nah, harapan kita bahwa masyarakat itu selain sebagai pemilih yang aktif, itu juga aktif sebagai pengawas partisipatif. Artinya apa? Ikut serta mengawasi seluruh tahapan, entah itu pemilu maupun pemilihan. Jadi, kalau ada hal yang kemudian kok ini kayaknya melanggar, dia langsung sampaikan ke Bawaslu. Sehingga nanti kemudian Bawaslu melakukan tindakan seperti apa? Apakah melakukan himbauan lah atau kemudian melakukan penegakan hukum. Itu yang kita harapkan. Jadi, apa yang kemudian kita lakukan tadi ya, entah itu mulai dari bedah kasus lah, ataupun kemudian kita kajian hukum lah, nanti kita akan publis dalam bentuk tulisan-tulisan yang kemudian ini masyarakat bisa juga belajar dari situ. Sehingga ya secara pepatah itu sekali mendayung 2 3 pulau kan terlampaui. Internal kita juga semakin kuat, masyarakat kita juga semakin kuat, yaitu sebagai masyarakat yang kemudian aktif ikut berpartisipasi mengawasi proses pemilu dan pemilihan. Itu Mbak tujuan besar kita. Luar biasa ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak ini Pak atas penjelasannya dari beberapa pertanyaan yang ini kok nganggur nih Mbak? Silakan. Nggak apa ya ini ya. Sambil. Ini kita ada endorse eksklusif ini. Bentar, Pak. Silakan dinikmati Pak. Ini coklat ori ya Mbak ya? Iya Pak. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya Siap, dari Mbak. awal sampai akhir tadi. Semoga obrolan kita ini bisa memberi gambaran bahwa Harus kerja bermanfaat. pengawasan tidak berhenti pada saat hanya pemilu saja, tapi terus berjalan demi demokrasi yang lebih berintegritas seperti itu Pak ya. Baik sahabat Bawaslu, terima kasih telah bergabung di acara Merindu. Sampai jumpa di podcast Bawaslu Kabupaten Batang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.